Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Maulana al-Karim wa Khalibuna al-Azim Alladhi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Nurika sari wa madadika al-jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada kekasih kita, panutan kita, teladan kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Yang kita hormati, kita muliakan, kita cintai para guru-guru kita hadir bersama Kiai Haji Ahmad Jamil, Dr. Kiai Haji Fashani Hatta, Al-Ustaz Muhammad Daniel Ulail, Qari kita Ustaz Reza Hafil. Mudah-mudahan Allah beri panjang umur, sehat afiat. Para asatidah lainnya, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah wilayah yang hadir, mudah-mudahan Allah beri panjang umur, sehat afiat. Dan juga khususnya keluarga besar Sahibul Haul almarhumah Ibu Haja Hasuni binti Haji Nawi, keluarga besar almarhum Haji Abdul Hamid bin Haji Sabni, yaitu orang tua kita Bapak Muttazim, Bapak Hasbullah, Bapak Ramdhani, dan yang lainnya. Mohon maaf tidak bisa disebut nama-nama satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Kita doakan keluarga besar dengan niatnya untuk almarhum almarhumah. Dari peringatan haul ini, setiap doa, bacaan, zikir, tahlil, Al-Quran, semua diterima oleh Allah Ta'ala, menjadi pahala yang mengalir untuk almarhum dan almarhumah, menjadi hadiah terindah, menjadikan kubur-kubur mereka taman surganya Allah yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Dan semua jamaah yang hadir bersama pada malam hari ini, mudah-mudahan semua hadirin hadirat Allah panjangkan umurnya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Sebenarnya udah cukup nasihat dari Habib Hanif. Ada pepatah dalam bahasa Arab, la itrata ba'da arus. Tidak ada minyak wangi yang lebih wangi daripada minyak wangi pengantin. Pengantin kalau pakai minyak wangi dari ujung pala sampai ujung kaki disemprotin semua. Ya, pengantin. Artinya yang disampaikan oleh guru kita Habib Hanif udah minyak wangi, tinggal kita yang mau pakai ngamalinnya. Kalau saya minyak angin, ya darurat dah kepake kalau sakit perut, ya, atau buat dikerokin aja kita kepakainya. Tapi imtithal amar, hadirin hadirat, malam hari ini kita hadir bersama dalam peringatan haul. Sebab zahirnya peringatan haul, tapi yang mengumpulkan kita Allah Ta'ala. Allah menginginkan kita berzikir di malam ini. Allah menginginkan kita dari tadi duduk sampai sekarang kita berzikir, duduk bersimpu bersama orang-orang soleh, orang-orang solehah. Allah menginginkan kita membasahi lisan kita, memuji Allah, berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini anugerah yang besar, ini keberuntungan untuk kita. Dan inilah salah satu hikmah yang bisa kita petik dari orang-orang soleh yang telah mendahului kita, dari orang-orang soleha yang telah mendahului kita. Ada orang yang mereka ketika dalam hidupnya mungkin kita tidak mengenalnya, tapi dari amal baiknya,
dari ibadahnya, dari ketaatannya, sehingga mereka sudah meninggal saja bisa mengumpulkan orang sebegini banyak. Mohon maaf Pak, kadang kita buka pengajian nggak segini banyak yang hadir. Kita yang hidup, kita orang hidup buka pengajian belum tentu sebegini banyak. Tapi lihat salah satu tanda kebaikan, amal soleh dari almarhum, almarhumah yang mungkin semasa hidupnya kita tahu atau kita tidak ketahui, menjadi sebab banyak orang-orang bisa berkumpul berzikir kepada Allah Ta'ala. Kedua, beruntung. Kenapa beruntung almarhum, almarhumah? Sampai haul ke-15 masih ada anak cucu, keluarga, kerabat yang mendoakan. Tadi Habib Hanif sudah sampaikan hadis dalam Sahih Muslim, idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalath. Kalau wafat anak Adam putus amalnya kecuali 3. Sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu bermanfaat. Yang ketiga, al-waladun saleh yadulahu, beruntung almarhum punya anak, cucu, keluarga, tetangga, sahabat, kerabat yang soleh solehah yang mau mendoakannya. Pertanyaannya, kita nih yang sekarang hidup, nanti kalau kita kembali kepada Allah, kira-kira ada nggak yang mau doain kita? Kalau kita nggak persiapkan dari sekarang, maka jangan harap ada yang mau doain kita. Tadi guru kita udah sampai, kalau kita nggak jadi anak-anak kita, putra putri kita, anak-anak yang soleh solehah, gimana nanti kita mau didoain? Dan zaman luar biasa, anak kita lebih gemar dengan handphonenya, main gamenya, daripada duduk doain orang tuanya. Hadir pengajian, doain orang tuanya. Jauh di zaman kita sekarang, anak-anak itu semakin dijauhkan dari Allah Ta'ala tanpa kita sadari. Makanya pesannya, ayo mulai sekarang kita persiapkan. Yang mana tadi disebutkan, kita tanam sekarang, kama tazra tahsud. Apa yang kamu tanam sekarang, kamu bakal raih panennya. Nanti nggak berasa sekarang. Kita kalau nyekolahin anak-anak kita biar dia di pengajian belajar Al-Quran, tanpa kita sadari loh. Sekarang mah nggak berasa, tapi 10 tahun, 20 tahun nanti baru berasa. Saya dulu kalau hadir peringatan haul atau tahlil itu sama abah saya dari kecil dibawa. Walaupun kita dulu diiming-imingin sama bapak kita, kata abah, ayo ikut tahlil noh, ada kuenya. Ya itu paling demen sama kue. Ikut dah tuh, pertama diiming-imingin, tapi apa belajar? Udah dewasa kita baru tahu. Sampai abah saya pernah pesen, nah, ini tahlil, doain buat orang yang sudah meninggalkan kita. Nanti nak kalau abah meninggal jangan lupa doain abah, tahlilin tuh. Sampai pesan seperti itu kepada kita. Biar apa? Biar kita sadar. Jarang orang tua sekarang pesan, nak kalau nanti saya nggak ada, nanti doain saya. Belum tentu. Makanya mohon maaf hadirin hadirat, kita punya anak bukan cuma sekedar punya anak. Niatin yang pertama punya anak karena Allah Ta'ala. Punya anak karena Allah Ta'ala, biar anak keturunan kita menjadi orang-orang baik yang tersisa di atas muka bumi. Sekarang berapa banyak anak-anak muda yang gak baik? Yang kedua, karena cinta kita kepada Rasulullah, punya anak, biar nanti anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh-solehah, yang di hari kiamat membanggakan hati Rasulullah. Rasulullah bilang, ini ubahin bikumul umam yaumil qiyamah. Saya bangga kalau banyak umat saya di hari kiamat, kata Rasulullah. Sampai kita disuruh nikah, suruh banyakin anak. Rasulullah yang suruh. Yang ketiga, niatin biar kita punya anak soleh-solehah. Kalau nanti kita meninggal dunia, ada anak soleh-solehah kita yang doain kita. Ini tujuannya. Namun, dari peringatan haul juga, kita mengingat, kita pun akan menyusul mereka, orang-orang yang telah meninggalkan kita. Kematian itu pasti datang, Pak Abu. Anak muda nggak kenal umur. Kecil juga ada yang udah meninggal. Nggak kenal kematian tuh, nggak kenal umur, nggak siapa aja bisa mati. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nggak maju sejenak, nggak mundur sejenak. Makanya dulu ada anak muda ngomong sama Syekh Ibrahim bin Adham, bilang, boleh nggak saya maksiat? Dan anak muda yang nanya, coba kalau aki-aki, kagak boleh. Aki-aki
Anak muda nanya, dijawab juga pakai pemikiran muda. Kata Syekh Ibrahim, boleh kamu maksiat, tapi syaratnya satu apa? Kalau malaikat Israel datang, bilang tunda seminggu lagi panggilnya. Bisa nggak kira-kira ngelobi malaikat Israel? Nggak ada yang bisa. Kalau emang malaikat Israel udah bilang, ayo balik kita pulang semuanya. Tapi mohon maaf, bukan kematian yang perlu kita takutin, enggak. Saya ngomong gini bukan kita supaya takut sama mati, enggak. Mati mah pasti mati, mau sama virus corona, sama marona, sama merana, mati. Mau yang tua, mau yang muda, mau yang alim, mau yang soleh, mau yang toleh, mau yang rajin ibadah, rajin maksiat, semua pasti mati. Tapi yang perlu kita takutin dua hal. Yang pertama, sedang apa kita mati? Lagi apa kita mati? Almar'u mata ala ma'asya alaih. Seseorang tuh bakal meninggal dunia, bakal mati bagaimana hidupnya dia. Kalau hidupnya rajin taat, rajin ibadah, insya Allah meninggal dunianya lagi ibadah, lagi taat. Tapi mohon maaf, kalau hidupnya maksiat, hidupnya ngelakuin dosa aja, waliyadzubillah, bisa-bisa matinya dalam keadaan melakukan dosa. Kita nggak pernah tahu kematian kita. Jangankan kita, orang-orang soleh aja pada takut. Orang-orang soleh yang ahli ibadah takut matinya bagaimana? Semua orang berharap supaya mati dalam keadaan husnul khotimah. Kita minta sama Allah biar kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Ba'datul umur fi ta'atillah, setelah panjang umur dalam taat pada Allah. Emang mau mati sekarang juga? Ya, husnul khotimah mati sekarang lagi tahlil. Betul nggak? Tapi kita mintanya panjang umur dulu dalam taat kepada Allah. Tapi mohon maaf saya sebutin, ada orang-orang soleh takut. Orang-orang soleh loh, ahli ibadah, yang taatnya luar biasa, banyak ibadahnya, amal solehnya banyak, itu takut ketika baca satu hadis Nabi. Ada satu hadis Nabi ini luar biasa. Kata Nabi SAW bilang, ma'alal abad laisa bainahu wa bainal jannah illa dhira, hatta yakunu ma bainahu wa bainal jannah illa dhira, fayasbiq alaihi alkitab wa ya'malu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Kata Nabi SAW, ada hamba Allah ya'malu bi amali ahli jannah, amalannya amalan ahli surga, tiap hari ibadah, tiap hari taat, tiap hari sholat, tiap hari ngaji, hatta yakunu ma bainahu wa bainal jannah illa dhira. Kata Rasulullah, jarak dia sama surga udah tinggal satu hasta. Ini satu hasta dari ujung jari sampai ketiak kita, ini satu hasta namanya. Udah tinggal satu hasta. Fayasbik alaihi kitab, tapi datang ajalnya wa huwa ya'malu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Tapi waliyadzubillah, tadinya banyak ibadah amal soleh, tapi pas datang ajalnya dia lagi ngelakuin amalan ahli neraka. Maka apa? Allah masukkan dia ke dalam api neraka. Tuh orang soleh takut. Artinya apa? Kalau orang-orang soleh yang banyak ibadahnya aja takut dimatikan dalam keadaan sul khotimah, apalagi kita. Yang kedua dalam hadis tersebut, wa inal abad la ya'malu bi amali ahli nar. Ini supaya kita jangan sampai punya sifat sombong sama orang. Jangan juga kita berprasangka buruk sama orang. Ada hamba Allah yang amalannya amalan ahli neraka, sampai jarak antara dia dengan neraka udah tinggal satu hasta. Tapi apa? Di akhir hayatnya dia melakukan amalan ahli surga, datang ajalnya, maka dia dimasukkan ke dalam surga. Supaya kita jangan prasangka buruk sama orang. Ada orang di mata kita, wah maksiat melulu, orang ini buat murka melulu. Tapi apa? Mungkin dia masuk surga, bisa jadi kalau di akhir hayatnya Allah matikan dia husnul khatimah. Dipilih sama Allah, dia dimasukkan dalam surga. Supaya kita jangan berprasangka buruk. Tapi inti tadi, orang-orang soleh takut. Sampai ada disebutkan, ada orang-orang soleh kalau dikasih pilihan, nih dikasih pilihan, mati di pintu kamar dalam Islam, mati di pintu rumah dalam syahid. Kita disuruh milih. Ini orang soleh suruh milih, mati di pintu kamar dalam Islam, mati di pagar rumah, di pintu rumah dalam Islam, di pagar rumah dalam syahid. Itu orang soleh mengatakan, aku lebih memilih mati di pintu rumah dalam Islam daripada mati di pintu pagar dalam syahid. Ditanya kenapa? Emang nggak mau mati syahid? Bukan nggak mau mati syahid, tapi saya takut
jarak antara pintu rumah ke pintu pagar. Kalau Allah bolak-balikan hati saya, waliyadzubillah, mungkin saya matinya dalam syahid, dilihat oleh manusia syahid, tapi di sisi Allah saya belum tahu keimanan saya bagaimana. Itu orang-orang soleh takut sama yang namanya mati su'ul khotimah. Makanya saya bingung kalau ada orang di zaman sekarang senang maksiat, senang ngelakuin dosa, senang ngambil hak orang lain, senang berbuat yang haram, senang melakukan hal yang dimurkai oleh Allah. Apa dia nggak takut mati su'ul khotimah? Mestinya kita punya perasaan takut mati su'ul khotimah. Itu yang pertama yang perlu kita khawatirkan. Yang kedua, mohon maaf, apa yang perlu kita khawatirkan, apa yang perlu kita takutkan? Pertama, sedang apa kita mati. Yang kedua, apa yang kita bawa mati. Ini apa nih bekal kita? Apa yang kita bawa mati di hadapan Allah? Dunia, nggak ada yang kita bawa. Semua dari dunia, yang kita punya, yang kita kumpulin, yang kita koleksi, yang kita apapun itu nggak bakal ada yang kita bawa mati satu pun. Tapi yang kita bawa mati bekal amal soleh. Kata Imam Ghazali, lana safar tawil, kita punya perjalanan panjang, belum dimulai ini. Kapan mulainya? Waktu jenazah kita ditaruh di liang lahat baru dimulai itu. Itu di liang lahat aja panjang. Kok bisa panjang, Bib? Ya, kita cek engkong-engkong kita yang udah ratusan tahun meninggal, udah berapa tahun dalam kubur? Ratusan tahun. Kita hidup belum tentu sampai ratusan tahun. Berarti jarak orang yang dikubur udah ratusan tahun, kita 60-70 juga belum tentu. Panjangan mana tuh perjalanan? Rugi kalau orang nggak punya bekal. Kalau lahu zad galil, kalau dia punya bekal cuma sedikit, rugi. Makanya diadakan tahlil, diadakan haul. Ini sama aja kita transfer doa. Anggap dah orang tua kita sedang pergi. Kenyataannya memang orang yang hidup dengan orang yang meninggal itu hanya berpisah alam. Hanya berpisah alam. Sama aja kayak kita transfer. Mohon maaf ngomong nih, bapak kita bilang, nak, punya anak 3. Contoh ya, punya anak 3, kayak almarhum mungkin laki-lakinya 3, nggak tahu yang lain. Yang perempuan mungkin banyak ya. Punya anak 3, jangan 3 dah, 3 kesedikitan, 5 dah. Punya anak berapa? Ada orang meninggal punya anak 5. Ini nggak meninggal, pergi ke Surabaya, punya anak 5. Si bapak punya anak, tiba-tiba kirim pesan ke anaknya 5-5-nya nih. Nah, bapak di Surabaya, apa punya ongkos, punya ongkos apa, cuman ada duit sisa tinggal 200.000 atau 500.000 dah. Cukup sih buat makan sehari-hari sampai pulang ke Jakarta. Tapi yang namanya anak dikirimin SMS sama orang tuanya jauh di mana, khawatir pasti yang namanya anak-anak itu ngirimin uang buat orang tuanya. Toh kalau satu anaknya 1 juta, ngirimin 5 berapa? 5 juta. Pengen banyak ya anaknya banyakin dah. Ya 5 doang 5 juta. Contoh. Dikirimin 5 juta, cukup nggak kira-kira dalam perjalanan? Cukup. Ini kalau orang yang dia berpisah dari kita masih punya bekal. Coba kalau dia orang tuanya SMS begini, nak, bapak di Surabaya, tapi udah nggak punya uang sama sekali. Anaknya kirimin sejuta. Cukup. Ini namanya udah pas-pasan. Ada lagi yang lebih lagi apa? Udah nyampe Surabaya, nah, bapak di Surabaya, mohon maaf, bapak udah kehabisan duit sampai ngutang-ngutang sama orang. Sama kayak apa contohnya? Mereka orang-orang tua kita, keluarga kita, sahabat kita, kerabat kita yang sudah kembali kepada Allah Ta'ala. Ada di antara mereka yang bawa bekal, ada yang bekalnya pas-pasan, ada yang bekalnya bahkan kurang di hadapan Allah. Mereka butuh dari doa kita, menunggu doa kita, transferan dari kita, itu namanya transfer. Jadi kita jangan sampai putus, kita doain. Tuh, cuman kita bisa melakukan itu. Sampai Nabi bilang khairul hadaya minal ahya ilal amwat ad-du'a wal istighfar. Sebaik-baiknya hadiah dari orang hidup sampai kepada orang yang meninggal itu hanya doa dan istighfar. Kalau kita punya, kita kaya, orang tua masih ada, kita beliin rumah masih kepake, kita beliin mobil kepake. Tapi mohon maaf, kalau orang tua kita udah gak ada, kita punya, kita kaya, kita mampu, kita beliin rumah kepake nggak? Kita beliin mobil kepake? Nggak kepake. Cuman apa yang bisa kita berikan untuk mereka? Doa dan istighfar. Nah kita juga nanti pada saatnya ketika kita berada di liang kubur, kita perlu bekal.
Makanya yang masih hidup jangan sia-siakan kehidupannya. Yang Allah masih kasih ada umur, ada usia, jangan sia-siakan. Jadikan sisa umur kita dalam ketaatan ibadah kepada Allah. Mohon maaf, kita sekarang yang 40, 50, 70, mungkin sisa umur kita nggak lebih banyak dari hidup yang udah kita jalani. Kita mesti persiapin diri kita. Ini cuma satu-satunya yang bisa kita bawa. Dulu ada satu ulama. Ini masih ada waktu ya. Udah kemalaman soalnya makanan udah pada dibagi nih. Ya. Udah jam 11. Ya, nggak apa-apa malam minggu ya, sekali-kali dah. Ya, saya datang paling awal suruh ngomong paling terakhir ya begini dah. Nggak apa-apa deh ya. Nih. Dulu ada satu ulama salaf. Kalau dikatakan ulama salaf berarti hidupnya di zaman salaf. Zaman salaf itu 200 tahun, masa setelah wafat Rasulullah itu zaman salaf. Sekarang banyak nih orang-orang di media sosial, kita pengikut ulama salaf, tapi sama ulama salaf ini kagak kenal. Di antaranya namanya Imam Syaqiq Al-Balkhi. Imam Syaqiq itu wafatnya 129 Hijriah. Punya murid. Imam Syaqiq ini punya murid namanya Hatim Al-Asom. Imam Hatim Al-Asom. Imam Hatim pernah suatu hari ditanya begini. Ini Imam Hatim ngaji sama gurunya lama, nggak sebentar. Kata Imam Syaqiq, ya Hatim, sahabdani 30 sana. Kamu ini ngaji bersahabat, bilangnya nggak ngaji, nggak belajar, nggak tawadhu gurunya. Kamu bersahabat sama saya 30 tahun, lama. Jarang orang kita ngaji sampai 30 tahun. Ya, ada orang kita ngaji baru sebulan, gurunya disalahin. Baru sebulan ngaji, gurunya disalahin sama dia. Masya Allah, orang kita tuh hebat-hebatnya zaman sekarang ya. Ini 30 tahun, luar biasa. Saya ingat dulu Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi itu ngaji sama gurunya Imam Haddad. Itu jauh loh, jaraknya dari mana namanya Rawasimpruk sampai ke Bogor. Jalan kaki tiap hari ngajinya. Tiap hari ngaji. Itu berapa lama? 40 tahun. Habib Umar bin Hud Al-Attas itu ngaji sama Habib Abdullah bin Muhsin Keramat Empang dari Celilitan sampai ke Empang Bogor naik sepeda ontel. Orang kita mohon maaf kadang-kadang masjid musola 100 meter ngaji kagak ada yang nyampe. Sibuk sama dunianya semua. Kata Imam Syaqiq, "Hei Hatim, kamu ini bersahabat sama saya 30 tahun. Apa yang kamu dapetin?" Kata Imam Hatim begini, "Saya dapetin 8 perkara." Ini Imam Ghazali sebutkan dalam kitabnya Ayyuhal Walad. Di antaranya salah satunya saya lihat manusia itu punya kekasih. Manusia punya kekasih. Kita semua punya kekasih, punya yang kita cintain. Ada kadang-kadang yang cinta bukan sama pasangan sama anak, ya. Ibu ada yang cinta sama anak, sama suami udah sebel banget. Misalkan contoh ya, ada yang cinta sama kendaraan, ada Pak. Tetangga saya sama motornya, baru beli motornya, Masya Allah tiap hari dilapin motornya. Sampai saya nggak sengaja sekali-kali nyender di motornya, tangan saya nyeplak langsung dilap depan saya. Saya bilang ya Allah ini orang cinta banget. Ada orang cinta sama handphonenya nggak boleh kenapa-napa, ada, ayo cinta macam-macam. Sampai saya baca di berita ada orang cinta sama kipas anginnya, sampai kipas anginnya dikawinin sama dia. Saking gila-gilanya itu. Ya, tuh. Cinta, semua manusia punya yang dicinta. Ada suami cinta sama istri, istri cinta sama suami, sama anak kita cinta. Tapi kata Imam Hatim, semua yang mencintai pasti akan meninggalkannya terakhir pada saat sakaratul maut. Boleh dicek, kalau ada orang sakaratul maut semua ngumpul, setelah meninggal semua keluar dari ruangan. Perhatiin dah. Perhatiin kalau ada orang sakaratul maut nih udah nazak, semua ngumpul nungguin, yang ngajiin, yang bikin, yang nangis. Tapi udah meninggal dunia, semua keluar dari ruangan satu persatu. Sampai kadang-kadang jenazah dibiarin sendirian. Baru meninggal nih. Ditanya kenapa kok keluar? Udah ngabisin. Udah habis. Paling terakhir lagi kata Imam Hatim, orang yang kita cintai itu menemani kita sampai di liang lahat. Ketika jenazah kita ditaruh di liang lahat, semua orang-orang yang mencintai kita akan memisahkan diri daripada kita. Boleh dicek. Bisa dicek semua jamaah yang hadir peringatan haul malam hari ini, pulang tanya sama yang kita cintai. Bapak cinta sama istri, istri cinta sama suami, sama anak, kita tanya. Kira-kira pada mau gak kalau kita meninggal dunia mereka nemenin kita di liang lahat? Tuh ibu dijawab, agak mau.
Ya Bu ya, betul nggak? Nggak ada yang mau manusia nemenin. Siapa yang mau nemenin? Semua manusia akan meninggalkan, walaupun mencintai. Itu manusia loh. Benda mati aja meninggalkan kita, semua meninggalkan kita. Apa yang nempel sama kita? Baju pertama meninggal, dilepas nih, baju kita diganti sama kain. Kacamata dilepas. Saya belum pernah ketemu jenazah pakai kacamata, belum pernah nemuin, nggak ada. Semua dikeluarkan, semua dipisahkan. Apalagi handphone mau dibawa, kagak ada sinyalnya di kuburan. Semua yang kita cintain. Apa? Uang, nggak ada yang bawa. Kafan nggak ada, kantong Doraemonnya nggak ada. Kecuali ente mesen pakai kantong. Lagian juga nggak ada yang buka warung di kubur. Mau beli apa ente? Minimarket. Nggak ada yang buka tuh. Semua yang kita cintai memisahkan diri dari kita. Kubur gelap, gelap kubur. Sendirian, nggak ada yang nemenin. Kubur sempit, bukan cuma sempit, dihempit. Kenapa dihempit? Nabi SAW bilang, Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Syarh Sudur, beliau mengatakan, la ahad yafur min dhammatil qabr. Tidak ada satupun manusia bisa lari dari hempitnya kubur, nggak bisa. Sampai dulu Sayyidah Aisyah pernah lihat jenazah anak bayi, nangis Sayyidah Aisyah. Kata sahabatnya, wahai Ummul Mukminin, kenapa nangis? Ini jenazah anak bayi, kenapa ditangisin? Kata Sayyidah Aisyah, iya betul, ini anak bayi, nggak ada dosanya. Tapi anak bayi ini, yang kecil ini, yang bayi ini, yang masih kasihan ini, dia akan dihempit dalam kuburnya. Kalau anak bayi yang nggak ada dosanya saja dihempit dalam kuburnya, apalagi saya, kata Sayyidah Aisyah. Bedanya orang beriman setelah dihempit, Allah luaskan kuburnya, kan kita doain. Tapi orang-orang kafir udah dihempit, disiksa oleh Allah Ta'ala. Namanya azabul qabr, azab kubur. Siapa yang mau nemenin kita dalam kubur sendiri? Siapa yang mau menghibur kita? Nggak ada yang mau menghibur kita, nggak ada yang mau nemenin kita. Makanya kata Imam Hatim, saya nyari kekasih yang mau nemenin dalam kubur. Nyari kekasih yang mau nemenin dalam kubur. Saya dulu pernah baca dalam satu kitab, cuman saya lupa. Ini ada kisah nyata. Saya potong dulu dengan satu kisah. Dulu ada orang kaya, Pak. Kaya, sangat kaya. Punya teman miskin, sangat miskin. Sampai saking miskinnya nyari kerja susah sampai nggak makan. Di rumahnya nggak punya apa-apa. Suatu hari pergi ke pasar mau cari kerja supaya buat makan, nggak dapat kerjaan, pulang lewat rumah si kaya. Si kaya temannya manggil, sini. Dari mana? Dari pasar. Ngapain? Nyari kerjaan supaya bisa makan. Oh gitu. Terus dapat kerjaan? Kagak dapat. Berarti belum makan, belum makan. Tunggu bentar ya. Diambilin makanan sama si kaya, dikasih makanan. Nih makan. Setelah dimakan, si kaya ngeliat si miskin, kasihan, ya Allah begini terus hidupnya miskin, susah. Akhirnya si kaya bilang, gimana gini? Gimana kamu sama saya buat perjanjian? Nih saya punya kekayaan, setengah kekayaan saya kasih buat kamu. Tapi ada satu syaratnya. Ada satu syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya kalau saya meninggal dunia, nanti kamu galiin kuburan samping kuburan saya, kamu temenin saya 3 malam. Atau dia mikir juga gali kuburan di sampingnya, disuruh nemenin 3 malam. Kuburan nih berat. Akhirnya teman mikirin, ya Allah hidupnya susah, nggak mau makan aja susah. Dia bilang, udah saya pulang dulu dah. Sampai ke rumah, di rumahnya dia mikir, gimana ya, ditolak apa diterima ini? Ya udah dah, balik lagi. Dia bilang, iya boleh saya terima, itu syarat saya bikin seperti itu. Tapi ada syarat dari saya. Apa syaratnya dari kamu? Syaratnya dari saya, kalau kamu meninggal dunia saya temenin di sebelahnya digali kuburan. Tapi saya minta saya sambungin tali sampai ke rumah kamu. Dia punya tali itu di rumahnya. Cuman itu satu-satunya dia punya tali. Di rumahnya nggak punya apa-apa kecuali tali. Nanti sambungin ke rumahnya, biar anaknya lihat. Anaknya si kaya ini lihat. Kalau apa? Kalau nanti ditarik, berarti apa? Berarti dia minta dijemput nih. Karena ada yang dilihat mungkin penampakan apa-apa. Kuburan ini. Ya udah setuju sampai tanda tangan. Subhanallah bener, si kaya ini sakit, jatuh sakit, meninggal dunia. Si anak nuntut dong sama si orang ini. Kamu punya perjanjian sama ayah saya, mau nemenin ayah saya di samping kuburannya. Iya boleh, tapi saya punya perjanjian juga apa? Ikat tali sampai ke rumahnya. Subhanallah. Lewat sehari, tuh tali nggak ditarik. 2 hari, tuh tali nggak ditarik. 3 hari, itu tali nggak ditarik. Hari ketiga pas terakhir, itu tali ditarik. Datang anaknya, diangkat. Kenapa ditarik? Udah selesai, kenapa ditarik? Dia bilang, udah pokoknya angkat dulu.
Gimana, udah ya? Udah selesai 3 hari ya? Perjanjian sudah dipenuhin. Sekarang saya akan berikan setengah kekayaan ayah saya, kata si An. Kata si orang ini bilang apa? Si orang ini bilang, enggak, saya nggak mau. Setengah kekayaan ayah kamu untuk kamu semua kekayaannya. Dan mohon maaf, ini tali yang saya punya juga, saya kasih hadiah buat kamu. Bingung. Kenapa bingung? Tadinya kan mau jadi orang kaya, mau nerima kaya, udah hidup susah, capek. Tapi ini sampai tali-talinya dikasih orang tersebut. Ditanya, emang kenapa? Dia bilang, saya nemenin ayah kamu 3 malam. 3 malam saya nemenin sebelum malaikat munkar nakir datang ke ayah kamu, datang ke saya, nanyain nama saya. Selama 3 hari 3 malam saya sampai bingung jawabnya. Dari mana asal tali? Beli di mana? Dapat dari mana uangnya? 3 hari 3 malam itu urusan tali. Bagaimana kalau saya nanti dipertanggungjawabkan setengah kekayaan ayah kamu? Berapa tahun saya ditanya nama munkar nakir? Ini jangan bangga kalau kita banyak duitnya. Kalau banyak duit banyak hisapnya itu. Betul nggak? Intinya mah kagak ada orang mau nemenin dalam kubur. Boleh tanya dah nih anak kita yang kita sayang, mau nggak nemenin saya dalam kubur? Kagak ada yang mau. Makanya kata Imam Hatim, saya cari kekasih yang mau nemenin saya dalam kubur, saya nggak dapetin kecuali satu. Hanya satu ini kekasih yang nemenin dalam kubur. Mau tahu? Insya Allah kita sambung nanti tahun-tahun depannya. Oh, diundang lagi di sini. Kesian ibu-ibu udah pada capek tuh lihat. Udah ada yang duduknya sampai melonjor. Masya Allah. Nih, kata Imam Hatim, satu-satunya kekasih yang nemenin kita dalam kubur, menerangi kubur kita, menghibur kita adalah amal-amal soleh kita. Hanya amal soleh. Makanya itulah menjadi bekal yang bakal kita bawa. Pesan saya malam hari ini, ayo perbanyak amal soleh, lakuin kebaikan sekecil apapun. Kita nggak pernah tahu kebaikan apa yang membawa kebahagiaan, masukkan kita ke dalam surga, nggak pernah tahu. Mungkin senyum kita sama orang, nolong tetangga, sama orang baik, akhlak kita nggak pernah tahu. Mungkin ngangkat duri dari jalan, beling dari jalan kita angkat, itu bisa jadi hal yang membawa kita masuk dalam surganya Allah. Itu kebaikan, itu jadi bekal kita. Makanya jangan sampai bermusuhan, jangan sampai ribut, jangan sampai berselisih, jangan sampai mau diadu domba. Ini zaman yang luar biasa. Makanya saya ajak, ayo semuanya kita perbanyak amal soleh, itu bekal kita. Pesan saya boleh? Boleh? Terakhir Bu, saya tahu ini jam berapa nih? Sama. Ya, udah mau jam 11. Jangan lama-lama, itu masih lama aja. Pesan saya gini, kita manusia, tapi jangan cuma jadi manusia. Kita kalau cuma jadi manusia rugi. Kita manusia, tapi cuma jadi manusia rugi. Siapa yang bilang? Allah yang bilang, innal insana lafi khusrin. Sampai Allah bersumpah, wal asri, demi masa, demi waktu, demi umur kita nih. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Dipukul rata dulu, manusia rugi. Manusia yang hidupnya cuma sehari-hari, yang dipikirkan urusan dunianya, rugi. Yang cuma tumbuh dari kecil, lahir dari kecil, tumbuh besar dewasa, nikah, punya anak, punya cucu, meninggal dunia, rugi. Yang setiap hari cuma mikirin besok makan apa, uang dari mana, emas, perak belum punya, kendaraan belum punya, rumah belum punya. Kalau tiap hari ini yang kita pikirkan, demi Allah nyawa kita murah di sisi Allah, rugi kita. Karena Allah nggak ciptakan kita buat itu semua. Semua bakal kita tinggalin. Tapi siapa yang beruntung? Siapa manusia yang beruntung? Allah sebutkan illal ladzina, orang yang beriman, wa amilus, orang yang beramal soleh, wa tawassau bis sabr, wa tawassau bil haqq, wa tawassau bil, yang mereka saling mewasiatkan dalam kebenaran, saling mewasiatkan untuk bersabar. Cuman ini. Makanya saya pesenin, ayo jadilah kita manusia yang rugi, jangan sampai kita jadi manusia, jadilah manusia yang beruntung, jangan sampai jadi manusia yang rugi. Kalau kita cuma jalanin hidup, ya Allah, punya anak, udah tumbuh dewasa, meninggal dunia, selesai. Nggak ada yang kita bawa. Tapi persiapkan untuk tempat kembali kita. Dan pesan saya terakhir, ayo kita didik anak kita, kita ajarin anak kita. Mohon maaf, saya pesen banget ini mah, jangan terlalu kasih anak kita sama handphone nih. Handphone kata saya punya guru, kalau dibawa baik jadi baik, kalau dibawa buruk paling setan ini handphone, paling buruk. Ini banyak sekarang, apalagi anak-anak kita. Saya bingung sama orang-orang kita, sengaja dia buat di handphone, di media-media sosial. Sekarang banyak konten-konten syahwat. Pak, anak-anak kita kecil loh melihat.
dibuat hal-hal yang tidak baik. Sengaja orang-orang anak-anak muda kita diikatkan dengan pinjaman online-nya. Nggak lagi itu, main judi slotnya anak-anak kita. Kacau, hancur. Ya mohon maaf, saya sayang, saya cinta. Kalau saya nggak cinta, saya nggak bakal sampein. Kadang-kadang nggak anak-anak mudanya, bapak-bapaknya main judi slot juga lagi. Sampai hancur rumah tangganya. Ada yang utang 5 juta, 10 juta. Sampai kemarin ada orang ngeluh sama saya 140 juta punya utang tuh main judi slot. Sampai ada yang gade rumahnya. Sampai ada yang nabung pengen nikah, boro-boro dapat tuh duit, nikah juga gagal. Makanya saya pesen jangan anak muda. Lagi ini setannya luar biasa. Kita ngomong apa aja dia denger nih. Gak beneran, boleh cek. Boleh cek. Kita ngobrol sama temen, gak punya duit nih. Tahu-tahu kita buka YouTube, pinjam aku. Ada iklannya. Itu pasti kita dibawa pemikiran kita ke sana. Dituntun. Saya kemarin ngobrol sama teman saya. Ini mah beneran, gak nyampe berapa menit. Ngobrol, ada minyak wangi. Saya bilang sama satu hari, Bib, ada minyak wangi enak Bib. Namanya ini. Saya ngobrol sama dia, subhanallah sambil saya pegang handphone emang. Nggak taunya saya buka Instagram, iklannya minyak wangi yang saya sebutin namanya. Kok bisa sama? Sampai saya bulan Ramadan kemarin saudara-saudara ngomong, nih enak buka puasa pakai sirup ini. Buka media sosial iklan sirup. Kok dia bisa tahu nih, dia denger. Makanya mohon maaf saya sampaikan anak-anak muda hati-hati, anak-anak kita hati-hati. Sedih Pak, kita lihat Masya Allah konten-kontennya, konten-konten syahwat yang disebarin sama orang-orang. Sengaja anak-anak itu didorong tuh ajakan berzina, ajakan minum, ajakan ini, ajakan itu. Ya mohon maaf, kalau kita nggak jaga anak kita, nggak lindungin mereka, maka jangan harap kita dapat anak kita keturunan yang soleh-soleha. Bahkan mungkin waliyadzubillah, anak-anak kita yang bisa menyeret kita masuk ke dalam api neraka Allah. Tapi mudah-mudahan barakahul malam hari ini anak-anak kita yang hadir, yang dengerin, yang ngantuk-ngantuk capek biar jadi anak-anak soleh-soleha. Yang kelak nanti bisa membanggakan hati kita di hadapan Rasulullah. Yang kelak nanti anak-anak kita yang bisa membawa kita, menuntun kita masuk dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal. Kita bacain suratul Fatihah khusus untuk sahibul haul Ibunda Haja Hasuni binti Haji Fatnawi dan juga ayahanda Bapak Haji Abdul Hamid bin Haji Sabani, Allah yataghashshahuma birrahmah wal maghfirah. Kita doain juga orang tua kita yang sudah meninggalkan kita, wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum, Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim barakatihim fid din wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بأوزئنا نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا ونعمل صالحا ترضى وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم alhamdulillah amin. Sekalian doa maulid. Sebelumnya saya mohon maaf kalau saya berbicara terlalu lantang. Soalnya Habib Hanif tadi udah keras. Kalau saya berbicara lembek kan berenantuk semuanya. Ngimbangin ini Bapak ya. Ngimbangin biar pada seger gitu. Saya soalnya ditaruh paling terakhir ini. Kita baca doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa laqad ashartu li na'ti man awsafuhu tuhyil quluba tuhayyijul ashjana. Wallahu qad athna alayhi fama yusawi al-qawlu minna aw yakunu thanana lakin hubban fis sarairi qad alima bihi safwati rabbina wa hadana wa idin tazajna bil mawaddati ha huna narfa wa aidi fagrina wa rajana lil wahidil ahadil alilahina mutawassilina biman ilayhi da'ana muqdarihi wa habibihi wa safihi zainil wujudi bihil ilahu habana ya rabbana ya rabbana ya rabbana bil mustafa aqbalna ajib da'wana ya rabbana ya rabbana ya rabbana bil mustafa aqbalna ajib da'wana ya rabbana ya rabbana ya rabbana bil mustafa aqbalna ajib da'wana anta lana ya dhukrana fi hadhihi dunya wa fi ukhrana
أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وهبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسائيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن خدمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحباب لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحباب لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحباب لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين kepada adik Rianti, Adita dan Siti Jamro dan Fahri, mohon kiranya naik ke atas untuk mendapatkan santunan dari Sohibul Bait. Simbolis saja lah 3 orang ya. Ini berapa? Langsung nih, langsung. Kecil ya. Iya, saling dulu.